Hai guys, perkenalkan, namaku Masna Kumalasari. Di sini aku akan menyampaikan sebuah kasus dari Padang. Yang lagi-lagi ini lagi viral guys. Ini tuh kasus ini berhubungan dengan nama baik kepolisian. Jadi gini, seorang bocah dari Padang umur 11 tahun ditemukan tidak bernyawa jadi korban penyiksaan oknum-oknum kepolisian. Jadi, jasad anak tersebut berinisial AM. Ini ditemukan tidak bernyawa di jembatan Bypass Kuranji pada 9 Juli 2024. Lalu di mana AM ini diduga menjadi korban penyiksaan kekerasan dari polisi yang menuduh kalau misalnya AM ini melakukan tawuran dan gak cuma sendiri. AM ini dan 5 teman orangnya lainnya berumur 18 tahun, yang dua berumur 18 tahun. Itu diduga menjadi korban kekerasan atas penganiayaan ini. Menurut LPH Padang, AM dan beberapa teman lainnya ini dituduh akan melakukan tawuran dan setelah mereka ditangkap, mereka diduga mendapatkan kekerasan, tindak penyiksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian. Kronologinya tuh gini guys. Jadi AM ini nih diketahui dekat dengan salah satu korban berinisial A. Nah, di mana waktu pas ditemukan korban A ini, ngelihat korban AM dikelilingi sama polisi-polisi itu, yang diketahui polisi tersebut membawa rotan, dan itu adalah kali terakhir korban A melihat AM bernyawa. Waktu pas dibawa di kepolisian sektor Kuranji, korban A dan juga korban lainnya itu sempat disetrum dan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh guys. Mereka ditendang. Pas mereka diintegrasi, mereka disuruh jalan jongkok sambil guling-guling sampai mereka tuh harus muntah. Dan kalau misalkan mereka belum muntah, itu nggak bakalan di stop. Sampai mereka bikin perjanjian, kalau misalkan mereka nggak bakal mengulangi kesalahan yang sama. Dan baru mereka diizinkan untuk pulang. Gila banget ini. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan mayat yang mengambang di bawah jembatan aliran Batang Kuranji sekitar pukul 11.55 WIB, yang akhirnya diidentifikasi bahwa mayat tersebut adalah AM. Pada tanggal 10-nya, baru dari keluarga korban tuh menerima sertifikat kematian yang menunjukkan telah dilakukan otopsi terhadap AM, di mana keluarga korban ini mendapatkan laporan dari kepolisian Resor Kota Padang kalau AM ini meninggal karena tulang rusuknya patah dan ngerobek di bagian paru-paru. Ini kacau banget sih. Di mana LPH Padang menegaskan kalau oknum kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak adalah penjahat HAM. Itu udah jelas banget sih, harus diproses dan dipidana. LPH Padang pun meminta Kepala Kepolisian Sumbar untuk melakukan evaluasi metode terkait tindakan preventif terjadinya tawuran yang terjadi di Kota Padang. Ini tuh sebenarnya udah kelewatan guys, apalagi korbannya tuh masih di bawah umur. Kayak gini tuh udah keterlaluan banget sih. Ya, kalau kasus ini sampai tenggelam dan gak ketemu siapa pelakunya, makin redup harapan kita untuk percaya terhadap kepolisian lagi. Kasus di Padang ini memang sangat mengkhawatirkan. Kekerasan, terutama yang melibatkan anak-anak dan oknum-oknum polisi, sangat mencoreng nama baik institusi kepolisian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindakan keji ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengawal kasus ini adalah LPH Padang dan lembaga lainnya harus melakukan advokasi, mendesak investigasi yang transparan, dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Publik harus terus memberikan perhatian pada kasus ini dengan media sosial dan media massa yang terus memberitakan kasus ini tidak akan mudah ditutup-tutupi. Institusi kepolisian
harus terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Mereka harus menunjukkan komitmen untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam kekerasan ini. Melibatkan Komnas HAM atau lembaga independen lainnya untuk menyelidiki kasus ini bisa menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat berperan penting dalam kasus ini untuk terus memberikan dukungan kepada keluarga korban agar mereka tetap kuat dan mendapatkan keadilan yang mereka cari. Untuk mencegah kejadian tersebut yang tampaknya tuh untuk mengurangi anak-anak yang melihat kasus tersebut, sebaiknya harus ada peran penting dalam guru di sekolah, orang tua, pelaku terutama, dan masyarakat. Dan sekolah yang paling penting adalah guru. Sebaiknya guru memberikan dukungan emosional. Buatlah lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan dan ketakutan mereka. Pantau tanda-tanda stres atau trauma pada siswa dan berikan bantuan untuk siswa. Sertakan materi pendidikan tentang dampak negatif kekerasan dan pentingnya saling menghormati dalam kurikulum. Ajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan cara melaporkan kekerasan. Dorong siswa tersebut untuk berbicara kepada guru atau konselor sekolah jika mereka merasa tidak aman atau melihat sesuatu yang mencurigakan. Buat kebijakan yang jelas tentang penanganan laporan kekerasan. Peran orang tua juga sangat penting di sini, yaitu pantau aktivitas media sosial anak, seperti awasi apa yang anak-anak Anda lihat di media sosial. Diskusikan berita negatif yang mereka temui. Berikan penjelasan yang sesuai dengan usia tentang apa yang terjadi dan pastikan mereka merasa aman. Berikan dukungan emosional yang konsisten dan yakinkan anak-anak bahwa mereka aman. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya empati, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Dan tentunya berikan contoh positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan pesan untuk pelaku yaitu, tentu saja, akuilah kesalahan kalian dan mengakui tindakan salah yang telah dilakukan adalah langkah pertama menuju pemulihan dan keadilan. Minta maaflah kepada korban dan keluarganya, serta kepada masyarakat yang telah dirugikan. Bertanggung jawablah atas tindakan Anda dan siap untuk menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku. Berkomitmenlah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Yang terakhir adalah pesan untuk masyarakat. Sebarkanlah kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menentang segala bentuk kekerasan. Dukunglah kampanye dan gerakan yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan melindungi hak-hak anak-anak. Berikan dukungan moral dan emosional kepada keluarga korban. Berpartisipasilah dalam upaya komunitas untuk membantu korban kekerasan dan keluarganya. Desak pemerintah dan institusi penegak hukum untuk melakukan investigasi yang transparan dan adil. Dukung reformasi institusi kepolisian dan kebijakan. Dengan tindakan kolektif dari guru, orang tua, pelaku, dan masyarakat secara luas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua anak dan mencegah terulangnya kejadian tragis seperti ini. Sekian kasus yang bisa saya sampaikan dan beberapa edukasi untuk mencegah kejadian hal ini terulang kembali. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Bye-bye.